Baru tiada penanganan. Hah? Mana DP dokter ini? Kenapa tidak ada yang anu? Iya, kenapa? Mana ini anunya? Lama sekali, hampir setengah jam baru datang anunya Mbak Jaga. Orang sudah setengah mati begini. So tidak jelas ini. Ini rumah sakit, ada dokter ini tidak ini? Hei, ada dokter ini atau tidak? Hah? Bagaimana caranya ini penanganan ini kalau begini? Tidak. Orang semua mati. Cepat. Betul, saya sesali kamu betul. Bagaimana caranya ini kalau begini? Hah? Tidak ada dokter. Yang banyak oksigen habis. Baru pasang oksigen baru tidak ada orang, banyak apa ganti? Kamu ini kerja apa ini? Hah? Orang masih bisa mau hidup kamu bikin siksa. Tidak ada DP dokter ini rumah sakit. Hah? Pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan atas produk atau jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Adapun analisis penyebab kasus tersebut yaitu kurangnya rasa tanggung jawab petugas, jumlah pegawai yang terbatas, kurang lengkapnya sarana dan prasarana. Solusi kreatifnya yaitu melaksanakan rapat kerja untuk mengevaluasi pegawai, menambah jumlah pegawai, menerapkan SOP di rumah sakit, memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dengan tanggung jawabnya, meningkatkan kedisiplinan pegawai. Alasan memilih solusi tersebut, dengan menambah jumlah pegawai dan menerapkan SOP di rumah sakit, saya rasa petugas di rumah sakit akan lebih baik dalam memberikan pelayanan dan lebih bertanggung jawab kepada pasien. Dengan memberikan sanksi kepada petugas, saya rasa bisa jadi pelajaran buat petugas lainnya agar dapat melayani pasien sebaik mungkin. Terima kasih. Dalam melakukan pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan, kami menyadari solusi teknologi berperan penting dan dapat digunakan untuk mempercepat pelayanan. Layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja, sehingga menjadi efektif, efisien, dan transparan. Begitu pula standar pelayanan publik yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan terkait layanan pertanahan. Dalam melakukan pendaftaran di loket Kantor Pertanahan Kota Bogor, pengguna layanan hanya membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit atau maksimal 30 menit sampai mendapatkan SPS. Dalam penyusunan standar pelayanan publik juga melibatkan sejumlah stakeholder agar dapat memberikan masukan dan perbaikan ke depannya. Dalam memberikan layanan, Kantor Pertanahan Kota Bogor memiliki 68 jenis layanan yang telah menetapkan standar pelayanan meliputi A. Service Delivery. Syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan
dan pengaturan pertanahan terkait layanan pertanahan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. B. Manufakturing, dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, evaluasi kinerja pelaksana. Pengguna layanan dapat mengakses standar pelayanan melalui tatap muka, brosur atau banner, media SMS atau WhatsApp, melalui telepon, atau media sosial. Kantor Pertanahan Kota Bogor juga telah mempublikasikan maklumat layanan di berbagai tempat. Dengan melibatkan pengguna layanan dalam pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat atau SKM, diharapkan akan diperoleh saran dan rekomendasi sehingga dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara layanan. Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat telah menyediakan tenaga atau sumber daya manusia yang tangguh dan kompetensi sesuai kebutuhan di tiap prosedur layanan. Layanan pertanahan dimulai pada pukul 9 sampai dengan 14, sedangkan jam kerja pegawai dari pukul 8 sampai dengan 16. Layanan pertanahan pada saat pandemi COVID dilaksanakan pada pukul 9 sampai dengan 12. Selama masa pandemi, Kantor Pertanahan Kota Bogor membentuk Satgas yang bertugas melaksanakan layanan secara bergiliran agar pelayanan pertanahan tetap berjalan seperti biasanya. Layanan pertanahan pada masa new normal dianjurkan menggunakan layanan online melalui www.posttripbpn.com untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan dan pelaksana layanan. Budaya pelayanan juga menjadi salah satu kriteria dalam mengevaluasi dan menilai pelaksana layanan. Yang menjadi budaya layanan yaitu memakai pakaian seragam khusus untuk petugas loket pelayanan, sedangkan untuk pegawai lain menggunakan seragam lengkap sesuai ketentuan serta selalu memberikan senyum, sapa, salam, sopan dan santun atau 5S kepada masyarakat atau pengguna layanan. Petugas loket memiliki koordinator atau manajer yang bertugas secara bergantian setiap hari. Manajer loket bertugas untuk memastikan layanan pada loket pertanahan berjalan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara periodik kepada seluruh pelaksana layanan, sehingga bagi pelaksana layanan yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dan sebaliknya akan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam rangka membangun pelayanan publik yang berstandar internasional telah mengadakan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kenyamanan pengguna layanan. Baiklah, berikut adalah prinsip-prinsip pelayanan publik yang terkandung di dalam video tersebut. Menggunakan sistem teknologi untuk mempercepat pelayanan seperti layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja, sehingga menjadi efektif, efisien, transparan, dan aksesibel. Prinsip pelayanan publik yang berikutnya adalah tidak diskriminatif. Contohnya, telah diterapkan penggunaan kartu antrian dalam pelayanan di Kantor Pertahanan Kota Bogor. Kemudian, mudah dan murah. Contohnya, dalam melakukan pendaftaran di loket Pertahanan Kota Bogor, pengguna layanan hanya membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit atau maksimal 30 menit sampai mendapatkan SPS. Berikutnya, partisipatif. Contohnya, dalam penyusunan standar pelayanan publik juga melibatkan sejumlah stakeholder agar dapat memberikan masukan dan perbaikan ke depannya. Berikutnya, prinsip pelayanan publik yang berikutnya adalah berkeadilan. Contohnya, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara periodik pada seluruh pelaksana layanan, sehingga bagi pelaksana layanan yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dan sebaliknya akan diberikan sanksi bagi yang melanggar.